Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazma Fitria. Saya dari Program Studi Sistem Informasi Blended Plus Universitas Pembangunan Jaya. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester untuk mata kuliah pengolahan informasi berbasis pemrograman script, yaitu membuat aplikasi kurikulum vitae berbasis web. Langsung saja kita ke videonya. Oke, jadi di sini saya mau menunjukkan proyek yang sudah saya buat, yaitu dengan nama folder UTS PIBS, yang isinya itu ada index.html, yaitu berisi konten-konten yang akan kita tampilkan di website nanti, dan juga ada style.css, yaitu untuk styling website tersebut. Nah, di sini saya mengimport foto juga untuk saya jadikan profile picture. Oke, sebelum menjelaskan code-code yang sudah saya buat, saya akan menampilkan terlebih dahulu demonya. Oke, di sini saya sudah merunning hasil ujian tengah semester yang sudah saya buat, yaitu di sini di bagian header ada foto profil, ada nama, dan juga status saya sebagai mahasiswa UPJ. Terus di sebelah sini ada bagian navigator atau navigasi, di mana ketika kita klik, dia akan muncul konten-konten atau isi sesuai dengan section-section yang sudah saya buat yang akan saya jelaskan di code nanti. Oke, di tengah sini adalah konten utamanya atau sectionnya yang berubah-berubah di dalam satu website ini. Terus di sebelah sini ada aside, yaitu berisi hobi saya sendiri. Nah, di bawah sini terdapat footer. Baik, saya akan lanjut untuk memperlihatkan kode-kodenya, coding-codingnya. Oke, kita mulai di bagian header. Di sini saya menggunakan div class header left, yaitu terdapat menu toggle yang akan muncul ketika layarnya dikecilkan atau berubah menjadi desktop atau tab landscape ataupun tab portrait. Nah, di sini toggle menunya akan bekerja, yaitu akan muncul di samping profil saya sini. Nanti aja demonya, kita lanjut menjelaskan kodenya. Terus di sini ada foto JPEG ini yang sudah saya import. Kalau misalkan dia nggak satu file, fotonya nggak akan muncul. Oke, lanjut header right. Tadi ada nama dan juga status. Nah, di sini main menunya atau navbarnya. Nah, di sini saya menggunakan have on click show content beranda karena saya membuatnya digabungkan menjadi satu file yaitu index.html. Maka saya menggunakan have dan juga show content. Show content apabila cursornya itu mengklik salah satu dari menu ini, maka akan berpindah sesuai dengan section yang ia pilih. Jadi nanti ada kaitannya dengan yang code di bawah nanti. Nah, kita lanjut di beranda. Di sini section ID-nya beranda. Nah, nyambungnya akan ke sini nih, ke show kontennya ini. Terus di sini untuk beranda, biodata, pendidikan, pengalaman, keahlian, dan juga publikasi saya buat sama. Terdapat satu kelas untuk menstylingnya itu jadi sama gitu. Saya menggunakan div class konten, di mana di sini ada section, terus H2, div class kontennya itu ada P, H4, dan juga di sini di bagian pengalaman saya menggunakan ul dan juga list. Oke, kurang lebih isi kontennya sama. Nah, di sini juga ada aside, H3 dan juga memakai list juga. Terus ada footer dan juga nah di sini scriptnya. Nah, yang pertama itu ada menu toggle, dokumen get element by ID, nav menu. Jadi kalau misalkan layar desktopnya dikecilkan, dia akan muncul burger menu dan juga muncul menu-menu yang melayang. Oke. Jadi yang code ini ketika toggle menunya diklik akan muncul menu dan juga ketika diklik lagi dia akan menutup menunya. Di sini saya menggunakan juga klik di bagian luar. Jadi nggak cuma di bagian toggle menunya aja, saya bisa menghilangkan menunya tersebut dengan mengklik area manapun. Nanti kita akan coba demonya. Nah, untuk function yang show content, yaitu fungsinya adalah untuk menutup menu. Nah, lalu hanya menampilkan section ketika navigasinya mengklik salah satu menu tersebut. Jadi ketika saya klik biodata, maka akan muncul isi konten dari biodata dan menutup konten-konten yang lain tanpa berpindah-pindah halaman. Gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan style.css dan juga memperlihatkan tools-tools mana sih yang berkaitan dengan index.html. Oke, di sini header left, profile pic-nya saya menggunakan border radius 50%. Terus, oke, di sini ada header right dan juga header left. Dan di sini ada navigasi. Nah, nav menu. Nav H3, nav ul dan juga list. Nah, di sini saya menggunakan hover. Nah, lanjut ke main. Main layout atau layout utamanya. Layout utama dari seluruh layar ini. Oke, kita lanjut ke section.
Nah, ini dia section yang tadi yang sebelumnya saya sudah bilang, saya menggunakan satu class untuk semua isi kontennya agar konsisten dan juga terlihat lebih rapih gitu. Saya ada section H2 nih, selamat datang. Ini section H2-nya yaitu selamat datang nih. Saya juga menggunakan section H2-nya menggunakan butter bottom, jadi garis tepi yang ini. Oke. Terus ada konten. Nih, kontennya yaitu ada H4, ada P, ada UL, dan juga ada list. Nah, ini untuk CSS aside. Saya menggunakan list. Sini ada footer juga. Terus ada menu toggle. Nah, di sini adalah part penting, yaitu responsif. Nah, untuk responsif ini saya menyatukan semuanya, yaitu ada tablet landscape, tablet portrait, dan juga mobile atau smartphone. Nah, sebelum saya menjelaskan kode-kodenya, saya akan mendemokan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kan adalah mode desktop. Nah, ketika saya kecilkan, nah ini merupakan mode mobile atau mode smartphone atau handphone. Nah, di sini saya membuat toggle menu yang bisa diklik dan isinya adalah navigator menu yang melayang tanpa boros tempat. Nah, di sini ada biodata, pendidikan, dan lain-lain. Nah, ketika saya mengklik lain-lain, menunya akan menutup menggunakan on-click tadi. Oke, lanjut. Ini merupakan mode tablet potret. Nah, di sini saya membuat semuanya konsisten karena saya membuatnya hanya satu code untuk 3 responsif. Itu. Nah, ketika dilebarkan atau ketika mode tablet landscape. Nah, menunya tidak akan kemana-mana, dia akan tetap di sini karena saya menggunakan kode yang ini nih, di bagian nav, yaitu di bagian left-nya itu 10 pixel. Jadi mau dia mode portrait, mau landscape ataupun mobile, ya akan tetap di situ. Nav aktif, nav hover juga ada aktif. Nah, layout utamanya ini kan sebelumnya si hobi ini ada di side, posisinya di samping. Nah, pada mode landscape, portrait ataupun mobile, maka ia akan berpindah ke bawah karena saya sudah setting di bagian layout utamanya ini nih, side. Nah, ada main sectionnya juga. Jadilah seperti ini. Saya akan mendemokan ulang dari awal. Sini ada beranda, biodata, pendidikan, pengalaman, keahlian, dan terakhir ada publikasi. Nah, di publikasi ini saya alhamdulillah ketika semester 1 ada matkul bahasa Indonesia dan disuruh menerbitkan suatu artikel, dan saya menerbitkan artikel di Habis dan alhamdulillahnya terbit. Nah, di sini untuk artikelnya saya menggunakan href, jadi ketika kita klik akan langsung ke websitenya. Nah, di sini saya membuat 4 alasan Gen Z memilih curhat dengan AI, salah satunya trust issue. Kenapa sih saya mengetik artikel ini? Karena beberapa kali saya sendiri juga sering curhat sama AI. Gitu deh, sekedar informasi sedikit. Nah, kita lanjut ke responsifnya. Nah, ini mode tablet landscape, dan ini adalah mode tablet portrait, dan juga mode mobile. Nah, di sini saya sambil memperlihatkan toggle menunya. Oke, mode tablet portrait, dan juga mode tablet landscape. Di sini menunya tetap. Selesai demonya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you for watching. Bye.